Thank you, Professor Ng. It is very interesting to see your data. And there are already many questions concerning your presentation raised by the participants. So we came to the question and answer. I would like to read for you many questions from the audience. Maybe because the question is relevant to both of you, so I would like to read it in English so that both of you can have your answer. Okay. First of all, for Dr. Rina, yeah. Is there any particular microbiota that has been proved to help the cure for COVID-19? Is there any particular microbiota that proved to be effective to help the cure of the COVID-19? I think Professor Ng can also give your opinion later on. Please, Dr. Rina, boleh pakai bahasa Indonesia deh kalau untuk Dr. Rina. Ya, oke. Baik, dokter, terima kasih banyak. Ya, sebenarnya kan tadi intinya bahwa kalau untuk probiotik pada infeksi, itu memang kita lihat pendasarannya jelas. Jadi beberapa probiotik seperti Lactobacillus reuteri, Lactobacillus jiji, itu semuanya sangat kuat dengan adanya Saccharomyces boulardii ya untuk infeksi ya, atau antibiotik associated diarrhea. Kalau untuk COVID sendiri berasal dari indirect ekstrapolasi sebenarnya. Yang ada memang studi-studinya masih case series atau penggunaannya memang pada kondisi yang memang sudah mengalami COVID dengan dysbiosis, tapi dilihat dari impact-nya pada peningkatan keanekaragaman daripada makros ini sendiri. Tapi pada outcome-nya itu sendiri, pada mungkin yang tadi pada outcome-nya sendiri yang kita lihat dari probiotik pada infeksi itu berbeda hasilnya. Maksudnya gini, kalau yang probiotik dengan infeksi jelas bahwa outcome klinisnya terlihat gitu, bahwa terjadi penurunan diare, terjadi penurunan daripada episode daripada infeksi acute respiratory infection gitu ya. Tapi pada COVID ini sendiri lebih banyak pada biomarker yang misalnya tadi terjadi penurunan dysbiosis atau terjadi peningkatan berbagai macam adaptif atau innate immunity marker, atau mungkin terjadinya peningkatan dari berbagai macam immune system ataupun nutritional status. Tetapi yang kita lihat yang paling cukup kuat tentunya pada yang profilaksis pada ventilator associated pneumonia, tapi itu juga tidak langsung pada COVID-19. Nah, ya, tapi artinya bahwa itu secara indirect memang sudah ada, tetapi tidak yang direct. Nah, tadi yang saya tunjukkan ada studi-studi yang sifatnya case series ya tadi, dan itu juga lebih banyak pada subjek yang sedikit. Jadi memang belum sepenuhnya very good quality study. Yang seperti kita lakukan. Jadi bisa disaripatikan bahwa untuk marker-marker biomolekuler ada potensi perbaikan, tetapi untuk marker klinis yang khusus untuk COVID sendiri belum ada ya. Untuk yang pneumonia ada, tapi untuk diare juga ada, tapi yang untuk yang COVID sendiri marker klinis belum ada, tapi marker untuk biomolekulernya ada gitu ya. Salah satu yang ada pada anak yaitu COVID-like symptom disappear gitu ya. Tapi itu hanya studinya sangat kecil sekali dok. Jadi tidak bisa kita conclude dari sana gitu. Jadi dia memang memberikan probiotik pada anak umur 9 tahun terjadi bahwa COVID-like symptomnya itu disappear, tetapi studinya sangat case study ya. Jadi tidak bisa memberikan konklusi dari sana. Kalau lebih tajamkan lagi jenis mikrobiota yang mana yang punya bukti efektivitas itu di antara sekian banyak yang beredar, yang mana? Kalau untuk yang mungkin kalau kita ambil yang sangat kuat kan yang mechanical ventilator ya dok ya, itu memang penggunaannya Lactobacillus rhamnosus jiji, kemudian Bacillus subtilis dan Enterocritis fecalis, sebenarnya mereka menggabungkan dalamnya gitu.
Jadi jenis Lactobacillus jejii dan Bacillus subtilis dan Rhamnosus faecalis ini yang dipakai gitu. Tapi kalau untuk infeksi yang sering banyak dipakai sudah juga evidence-nya cukup kuat itu Lactobacillus jejii, Lactobacillus reuteri, kemudian juga Saccharomyces boulardii. Tetapi juga ada satu dok yang maaf, ada satu juga yang kita lihat Lactobacillus plantarum misalnya pada kasus untuk pneumovirus ya juga banyak dipakai gitu. Jadi jenis-jenis ini memang sangat beragam, masing-masing mempunyai efeknya masing-masing. Ya, pertanyaan sama akan saya sampaikan ke Prof. Eng. Prof. Eng, maybe you can answer the same questions according to your experience. What is your opinion? Is there any certain microbiome that what is it evidence to have help in curing patient with COVID-19? Well, I mean, I think the role of probiotics is going to be more of a complementary role, because I think ultimately, I see there was another question about vaccination. I think probiotic is not a drug. Basically, we are not expecting it to be like remdesivir or hydrocortisone to certainly just completely get rid of it. But really, our data was very promising in the fact that we see that many patients actually in hospital have very slow recovery. Some don't develop antibody at all, even no matter how you treat. And right now, we know there's no real treatment. It's all standard care anyway. So we targeted the ones that are missing. We found, for example, the common bacteria like lactobacilli may not necessarily have a role in COVID-19 because these not have missing of too much of lactobacilli, but there are certain ones that are related to short-chain fatty acid, related to immune response are actually missing. So that's why when we targeted the ones that are missing, we're able to find that they actually fasten the recovery, they have more antibody, and these patients also actually restore the gut dysbiosis. So certainly I see there are a lot of questions about what about patients who have GI symptoms. These bacteria are present in the gut. So when we use our formula, we find that their gut health improves as well overall. I think it's important for any probiotic to make sure it reaches the gut and it has the effect that we really want it to have, as opposed to just a placebo effect. Okay. So is the difference in the gut microbiota composition is a risk factor for COVID-19? Or is it a consequence of a COVID-19 infection? Which one is the initial event? That's a great question, because I think what we found that it's important that whether it is the consequence, which means patients have antibiotics, they're in hospital, so their gut microbiome are all over the place. But we found that when we sort of adjust for all these confounding factors, it still stands out that actually the gut microbiome is very sort of different in these patients. I think it may be partly one of the driving force for why some patients are more susceptible. And the reason I say that is because when we sample the healthy population, we find that 40% actually have gut dysbiosis. The elderly, the obese, those with chronic disease, which are the ones that who generally at higher risk of COVID, and also around all the epidemiology, if they get COVID, they have worse outcome. They die and they end up in ICU. So partly we believe that this is one of the driving force. Of course, we're going to do animal studies to prove the causality as well. Okay, thank you. Berikutnya adalah pertanyaan untuk Dr. Rina lagi ya. Banyak nih pertanyaan dok. Mana yang lebih baik menurut Dr. Rina ya? Karena tadi juga sudah disinggung, mana yang lebih baik? Simbiotik yang merupakan gabungan, atau probiotik atau prebiotik? Kalau untuk memperbaiki gejala-gejala di saluran pencernaan maupun di saluran pernafasan. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi artinya tadi seperti dikatakan bahwa semuanya memang tergantung evidence. Jadi tidak bisa diformulasikan, oh ini yang lebih baik, itu yang lebih baik. Contohnya adalah probiotik itu sendiri, sering ada pertanyaan, yang mana yang lebih baik, yang single strain ataukah yang multi strain? Ternyata sangat tergantung nanti pada outcome-nya. Bahkan di diare sendiri saja itu terjadi perbedaan evidence gitu ya. Jadi artinya memang kita tidak bisa membuat one size fit for all gitu.
Tetapi secara teoretikal seharusnya simbiotik ini nanti bisa mempertahankan probiotik itu bisa lebih survive gitu, karena dia memberikan substrat sehingga probiotiknya bisa bertahan kan, karena yang paling penting ketika dia untuk bisa bereaksi itu atau bisa memberikan respon itu ketika dia sudah sampai pada targetnya. Nah, ini yang menjadi kendala karena probiotik itu kan memiliki banyak kekurangan juga. Dia tidak resisten terhadap pada asid basa ya. Tapi tentunya harus dicari probiotik yang poten gitu. Tidak juga bisa pada panas dan sebagainya. Jadi untuk masuk sampai survive sampai ke usus besar itu memang perjalanannya panjang. Gitu. Secara teoretikal seperti itu. Tetapi secara evidence pada simbiotik ini tidak banyak. Saya sendiri melakukan penelitian probiotik dengan prebiotik dan juga berbagai macam micronutrient pada tahun 1997 yang kita 2007 mohon maaf, untuk pasien untuk menurunkan durasi daripada acute diarrhea. Itu sangat bagus sekali gitu. Nah, tetapi itu memang pada anak di bawah 24 bulan pada rotavirus itu memang kebanyakan signifikan hasilnya. Hanya beberapa saja yang tidak signifikan. Apalagi kalau kita melakukan dengan simbiotik. Gitu. Jadi begitu Dr. Gatot, saya tidak bisa mengatakan sangat tergantung dari evidence-nya. Jadi sangat tergantung dari outcome yang mau diharapkan. Oke, terkait dengan pertanyaan jawabannya Dr. Rina itu saya gabung ya. Ini ada pertanyaan yang mengkaitkan dengan usia. Jadi Dr. Rina tadi menyatakan bahwa yang bukti-bukti yang bagus itu adalah pada anak-anak, pada balita gitu ya. Apakah kemudian pada orang dewasa atau juga pada lansia yang sudah mengalami immunosenescence itu akan memberikan dampak yang berbeda, atau bahkan pada yang senescent apakah memang bisa menyebabkan infeksi sistemik ya? Itu yang pertanyaan yang pertama. Terus terkait dengan ini adalah apakah dosisnya untuk anak, balita, dewasa maupun lansia jadi beda-beda? Ya, terima kasih Dr. Gatot. Ini pertanyaan yang sangat baik. Memang perubahan daripada umur itu kan juga merubah ekologi atau ekosistem daripada gut microbes itu sendiri. Jadi memang pada umur yang tua itu biasanya memang dia juga dia mengalami juga berbagai macam exposure medical kan gitu. Jadi interaksinya juga akan berbeda tentunya pada anak-anak gitu. Nah, contoh saja yang paling kuat adalah studi tentang antibiotic associated diarrhea. Kita lihat dari semua evidence penggunaan contohnya beberapa regimen, salah satunya adalah Saccharomyces boulardii misalnya, itu sangat bagus sekali pada anak dan pada adult, tetapi tidak pada orang tua gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat apakah kemudian resiko translokasinya juga akan banyak sehingga menyebabkan dosisnya juga berbeda. Nah, untuk dosis probiotik ini memang kebanyakan menggunakan kan 10 pangkat 8, 10 pangkat 9. Paling banyak 10 pangkat 11 untuk kasus-kasus yang infeksi yang memang sudah mengalami sakit gitu, sebagai ejang ya. Biasanya bersama-sama dengan oral rehydration solution misalnya. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya pada semua populasi ketika dosis itu diberikan lebih banyak 10 pangkat 11, potensi dia untuk mengalami translokasi itu besar gitu. Sehingga memang kita harus limit sekali sesuai dari 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 11. 10 pangkat 9 sangat tergantung dari colony forming unit ya, sangat tergantung dari jenis probiotiknya gitu. Jadi memang betul efikasinya berbeda-beda antara ya. Pada COVID ini sendiri belum ada evidence untuk orang tua ya dok ya. Jadi kita belum ada evidence yang ke arah orang tua sehingga kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Tapi yang jelas memang terjadi penurunan yang sangat besar pada imunitas pada orang tua, tentunya akan berbeda responnya terhadap pemberian probiotik itu sendiri. Ya. Nah, berikutnya nanti akan saya sampaikan pertanyaan untuk Prof. Eng, tapi pertanyaan PR untuk Dr. Rina adalah ini nanti ya. Nanti untuk penutup ya. Jadi, apakah memang benar ada makanan yang sifatnya pro-inflamatorik dan anti-inflamatorik? Kemudian contohnya apa? Nanti kalau untuk infeksi sebaiknya apa? Kalau untuk yang penyakit autoimun sebaiknya apa? Tapi disimpan dulu jawabannya. Saya akan bertanya kepada Prof. Eng. Now there are some questions for you, Prof. Eng.
according to your experience and knowledge, and also the available evidence, which one is most effective? Is it symbiotic or probiotic? So at the moment, as many would know, there are not any direct data looking at COVID-19. Most of the data we have are on other respiratory tract infections. When we look at our cohort and we use the big data analysis, we are able to find a formula that consists both actually of the probiotic, the specific bacteria, and also prebiotic, so a symbiotic. The good thing about this is actually the prebiotic that was chosen actually can increase the growth and the nourishment of the good bacteria that are especially missing in COVID-19 patients. So we believe that this sort of the efficacy will be much higher, and patients may not so much higher doses, and they're already able to achieve the colonization of the bacteria in the gut. So in short, symbiotic is better than probiotic. The data that we have, the formula that we have is working on symbiotic. Of course, in order to prove that, we will need to show whether there's any sort of difference. And we found that when our symbiotic have the sort of good efficacy when we compare that with just bacteria alone. Okay. So where is the positioning of probiotic for patient with COVID-19? Is it as prophylaxis or early treatment for asymptomatic or mild cases, or supplementation for moderate and severe? And what about the patient with critical cases of COVID-19? Is it also will help? So what is the positioning? The good thing about symbiotic or probiotic is that it is safe because it's not a drug with side effects, and we tested that in sort of a human. So in our clinical trial, we have patients with mild, moderate, severe, and critical type of COVID-19. And we found that across all the different groups of severity, they actually got better and there was no severe adverse effect. So I think, as long as the patients are, doesn't have boundings of septicemia or about to not make it, I think these indication can go across the different severity. At the same time, we believe that because it's a supplementation, we know that 50% or 40% of the healthy population already have dysbiosis. So we believe that if you can supplement as a prophylaxis, it's actually a very safe and non-invasive way actually to restore the gut dysbiosis and prevent future infections. Of course, we are now conducting a study to make sure that we see that some of these outcomes are reduced over time. But at this juncture, across all the prophylaxis, different age group, different severity, it is found to be a good way to actually help. Okay. So concerning that the net effect of the probiotic is anti-inflammatory, so do you think it will also help to reduce the cytokine storm in severe COVID-19 cases? In fact, this is our speculation because that we heard that there's the gut and the lung axis, because our gut microbiota also controls the some of the immunoregular pathway. And we found actually in the blood of these patients who received the symbiotic, there's reduction of the pro-inflammatory cytokines. So the short answer is yes, we've seen some direct data that it reduced some of the bad cytokines. It is very interesting data, and we're looking forward to have your product be available soon in Indonesia too. We hope we can help everyone. Thank you very much during this difficult time. Okay, now we back to Dr. Rina. Dr. Rina, jadi tadi itu pertanyaannya ya, apakah memang benar ada makanan yang sifatnya pro-inflamatorik dan anti-inflamatorik gitu ya? Jenisnya kalau memang ada, contoh-contohnya seperti apa? Gitu. Lalu kalau untuk infeksi, yang kita pengennya justru lebih meningkatkan daya tahan terhadap infeksi itu, apakah yang mana yang lebih dianjurkan? Yang pro-inflamatorik atau anti-inflamatorik? Ya, terima kasih dok. Jadi sebenarnya ada indeksnya, memang sudah ada, kita sebut sebagai dietary inflammatory index. Nah, di sini memang indeksnya itu kita pakai biasanya
berhubungan erat dengan berbagai macam permasalahan penyakit tidak menular gitu ya. Jadi indeksnya namanya DII ya, DII. Dari scores itu memang ada banyak sekali makanan, contohnya yang inflamatori itu biasanya yang berhubungan dengan fat gitu ya. Kemudian berbagai macam makanan-makanan yang diproses ya. Kemudian juga tentunya makanan-makanan yang mengandung red meat contohnya. Jadi lebih banyak memang dia berpaku pada daftar makanan Mediterranean diet. Kita tahu Mediterranean diet tentunya dia sangat tinggi pada omega 3 dan juga omega 6 yang merupakan anti-inflamatori ya. Kemudian juga mengandung ya kita tahu dia olive oil dan sebagainya ya. Nah, tapi di Indonesia sendiri sebenarnya makanan kita yang sangat penting itu adalah yang inflamatori tentunya pasti adalah yang mengandung banyak sekali grain yang berlebihan, jadi atau biji-bijian berlebihan. Jadi kalau makan nasi yang banyak sekalipun itu sebenarnya bisa menyebabkan terjadinya inflamatori juga karena prosesnya tentunya akan juga berinteraksi nanti dengan pembentukan juga penyimpanan lemak. Kemudian yang kedua juga makanan-makanan yang mengandung gorengan ya semuanya yang fatty ya, tetapi tidak yang fatty fish atau kacang-kacangan itu semuanya justru menurunkan inflamasi. Jadi memang betul ada, tapi prinsipnya adalah makanan tersebut adalah yang bisa meningkatkan short chain fatty acid dan meningkatkan rasio daripada omega 3 dan omega 6 itu adalah yang anti-inflamatori biasanya. Kemudian juga yang mengandung antioksidan itu juga dia tentunya akan menurunkan reaktif damage daripada free radikal yang juga penting sebagai bagian dari anti-inflamatori. Intinya kalau mereka yang apalagi yang mengalami autoimun dan sebagainya itu harus makan makanan yang nutrient dense food, yang fresh consumption, kemudian less processed meat, makanan fermentasi yang bisa salah satunya tentunya adalah dengan menggunakan probiotik maupun prebiotik itu juga bagian yang sangat penting yang bisa menurunkan inflamasi, yang bisa meningkatkan short chain fatty acid dan tentunya fatty fish yang kita punya tuna, kemudian juga tongkol dan sebagainya itu bisa dipakai sebagai dimakan 2 kali seminggu merupakan bagian yang sangat penting sebagai antiinflamatori dan itu banyak sekali studinya menunjukkan bahwa bisa menurunkan resiko dari kardiovaskular. Begitu ya dok ya mungkin. Kardiovaskular ya. Jadi kalau untuk yang infeksi apakah lebih baik yang pro-inflamatori? Enggak ya? Enggak kayak gitu sama ya? Sebenarnya prinsipnya sama sih dok, karena kan infeksi itu kan nanti awalnya dari inflamasi gitu. Jadi sebenarnya nanti sama saja kita kalau dalam konteks diare misalnya atau konteks respiratory infection kan kita makan seperti biasa, tetapi tentu saja yang aneka ragam. Jadi betul-betul dietary diversity-nya itu ditingkatkan gitu. Jadi berbagai macam. Tidak hanya misalnya kalau buah juga tidak hanya salah satu macam buah gitu. Intinya pertama ada yang misalnya biji-bijian sebagai karbohidrat. Jadi sayur dan buah-buahan itu adalah sumber antioksidan yang sangat baik. Kemudian sebagian lagi adalah protein yang dibuat secara modest ya, tidak terlalu berlebihan untuk yang tadi. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Rina itu menggarisbawahi anjuran baru dari gizi ya. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna mungkin variasi, berimbang, kemudian aman, dan yang terakhir tentunya halal gitu ya. Oke, saya kira karena waktu juga tidak memungkinkan kita untuk terus-terus meladeni pertanyaan dari para participants ya, because of time concern, we cannot wish to answer all of the questions that has been raised by all the participants. But anyhow, we are fortunate to have all of the experts in our webinar. We hope that we can still have another opportunity to have a more intense discussion with all of you. First of all, I would like to thank Professor Eng and also Dr. Rina Agustina for all of your effort to give us
understanding in these topics. Juga kepada para peserta, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan atau menjawab semua pertanyaan. Saya kira panitia akan mencatat beberapa yang mungkin nanti bisa dijawab secara offline gitu ya. Dan kami juga akan mengusahakan tentu saja atas persetujuan dari pembicara apakah materinya bisa di-share ya. Baik, saya kira terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan untuk itu saya kembalikan kembali ke panitia. Monggo Dr. Frans. Silakan Dr. Frans. Terima kasih Dr. Gatot Sugiarto, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi sebagai moderator pada acara webinar Paralmoni kali ini. Juga kepada Dr. Erlina Burhan, cuma beliau sudah off, dan juga kepada Dr. Rina Agustina atas presentasinya yang saya yakin begitu detail dan memberikan banyak informasi yang bermanfaat bagi kita semua. And also to Professor Xiu Eng on behalf of everyone here today, thank you for taking the time to speak to us today on the very important topic and also the useful information. We appreciate that. Once again, thank you. Bagi semua peserta, mengingat waktu dan begitu banyak pertanyaan, jika ada yang masih perlu ditanyakan dan juga mungkin membutuhkan bahan-bahan presentasi dari ketiga speaker, dapat menghubungi saya, Dr. Franciscus Chandra, di 0811 9997195 atau ke email saya rdbeauty@yahoo.com ataupun ke Paralmoni. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup acara ini. Thank you. Thank you very much. See you, Thank Prof. you. Eng. Yeah. Take Thank you. care. Bye-bye. Bye. Take care, ya, you too. Terima kasih Dr. Rina, Gatot. terima kasih. Semuanya. Thanks. Pak Frans.